bersihkan hati dan dosa, bersujud sembah beribu ampun. Sembah, sembah, sembah beribu ampun. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersama dan bersama rohmu. Perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah ini. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatannya tabut perjanjiannya. Di dalam bait suci itu, lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan akan mengembalakannya semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut, di bawah lari kepada Allah dan ke hadapan tatanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun. Di sana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah sebagai para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai putri, lihatlah dan centangkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu. Sebab Dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak
Sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah sesudahnya, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Kristus harus memenang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Maria diangkat ke surga, para malaikat bersuka cita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara daring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegiraman. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Sebab itu telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang jongkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentu bagi kita Bunda Maria itu tidak asing dalam hidup kita. Sebagai orang Katolik tentu kita seringkali berdoa melalui Bunda Maria. Perlu kita ketahui bahwa Bunda Maria itu diangkat ke surga, bukan naik ke surga. Diangkat itu berarti bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan diangkat oleh kuasa Allah. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu apa? Naik ke surga karena ia memiliki kekuatannya sendiri untuk naik ke surga. Bagi orang Katolik tentu peristiwa ini mengajak kita bahwa Bunda Maria tentunya menjadikan model hidup dalam diri kita. Peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga adalah peringatan akan pengharapan kita akan kebangkitan badan dan akhir zaman, di mana tentunya kita sebagai orang beriman, jika hidup kita ini yang kita alami ini setia dan taat kepada Allah sampai akhir, maka kita pun akan mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu, bahwa kita akan diangkat ke surga, baik tubuh dan jiwa kita untuk bersama dengan kemuliaan Allah di surga, bersama-sama dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Jika kita hidup setia melakukan perintah Allah dan bersatu dengan Kristus, seperti halnya juga dengan seperti Bunda Maria, kita pun saat akhir zaman nanti akan diangkat ke surga, baik jiwa dan badan seperti Bunda Maria. Oleh karena itu, dengan kata lain, bahwa Bunda Maria itu memberi contoh kepada kita semua untuk kelak ketika kita menuju akhir zaman yang tentunya belum kita ketahui. Dengan diangkatnya Bunda Maria ke surga, maka dia juga telah bersatu dengan Yesus dan menyertai kita masih dalam perjalanan di dunia ini dengan doa-doanya. Oleh karena itu tentunya kita selalu doa kepada Bunda Maria melalui doa sholat rosario itu, harapannya tentunya kita ingin melalui perantaraan Bunda Maria, doa-doa kita dihaturkannya kepada kita. Berdoa dengan pertolongan Bunda Maria agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapak, para uskup dan para imam, semoga Bapak mendampingi selalu Bapak suci, para uskup dan para imam, agar mereka membalakan umat dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima putusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa menerangi dan menuntut pemimpin masyarakat dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu dirasapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula setelah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Antara dia, bersama dia, dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas mendatang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Lagi ku berkata tentang kebaikan-Mu Tuhan, tidak terhitung yang Kau beri. Bapa, sungguh ku berterima kasih. Tidak terhitung yang Kau beri. Bapa, sungguh ku berterima kasih. Bawalah semua persoalanmu kepada Tuhan dalam doamu. Tetaplah bersyukur sebab hanya Tuhan
tentang kebaikan-Mu Tuhan. Tidak terhitung yang Kau beri, Bapa, sungguh ku berterima kasih. Tidak terhitung yang Kau beri, Bapa, sungguh